Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang rawatan dan penyebab murai batu ngetem saat dilombakan. Sebelum kita membahas rawatan tentang murai batu ngetem, sebaiknya kita harus mengenali dulu gimana burung kita, kenapa kok ngetem. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi burung ini ngetem saat kita menggantangkan. Burung bisa jadi burung masih muda. Jadi untuk baik emosi dan mentalnya ini belum stabil teman-teman. Jadi ketika dia mendengar suara murai batu sebelahnya yang agak keras, bahkan murai batu yang lain lebih tua, dia cenderung mentalnya akan menurun, tapi tidak drop teman-teman. Dan ini sangat pengaruh pada burung kita. Burung muda memang perlu dilatih, tetapi jangan keseringan. Kalau kita keseringan nantinya bisa menyebabkan down mental pada burung yang akan sulit kita memperbaiki, perlu proses dan waktu yang lama. Murai batu bisa juga salah rawatan atau bisa juga settingan belum tepat saat kita memberikan settingan. Jadi faktornya itu ada banyak sekali teman-teman. Bisa juga mandinya pada burung ini belum tepat. Jadi mandi bisa durasi mandi juga ditambahi seminggu 3 kali atau 4 kali. Ada pula burung ini karena ngetem mau mabung. Jadi saat burung ini sudah menjelang 1 bulan, kadang 1 bulan setengah atau 2 bulan mau mabung, kalau kita paksakan bulu tua, paksakan lomba, yang ada hasilnya ya kerjanya kurang maksimal. Kebanyakan ngetem, berkicau, ngetem, berkicau, kadang ngetem kayak gitu. Ada pula burung ini juga masih takut. Burung yang takut tentu saja untuk kerja secara maksimal itu pasti sangat berkurang. Kebanyakan juga ngetem karena ya bisa juga masih takut orang, takut juri, takut soraan, atau juga burung masih demam panggung. Membahas burung demam panggung di sini ngetem karena pengaruhnya di sini juga. Kalau awal kita lombakan masih kita pertama kali melombakan atau 2 kali 3 kali sudah hal biasa, karena burung ini masih istilahnya menguasai situasi, masih demam panggung, masih takut, mau berkicau los atau ngeplong ini juga masih takut. Lah apa langkah yang kita ambil seperti ini? Dan juga burung karena belum kondisi, di saat burung belum kondisi tentu juga performan ini akan menurun teman-teman. Jadi kecenderungan dia banyak ngetemnya. Jadi kita harus mengenali dulu karakter ini. Saat di lapangan kita akan mengenali. Kalau saya memberikan tips seperti ini hanya gambaran saja. Jadi teman-teman bisa lihat kondisinya langsung di lapangan. Misalkan 2 minggu sekali kita lombakan, dilihat perubahannya pada burung. Ngetemnya karena apa saat di lapangan. Saat burung tenaganya habis, biasanya itu ngetemnya di akhir kayak gitu. Bisa juga ngetem karena lambat panas. Dia baru bongkar setelah pertengahan pada lomba. Kalau kita membahas seperti ini memang panjang sekali teman-teman, karena faktor-faktor ngetem itu banyak sekali. Dan ya diantaranya yang saya sebutkan di depan tadi, burung muda dan sebagainya. Dan lomba, durasi lomba, ibarat jam terbangnya itu belum lebih ya, masih 1 kali, 2 kali, bahkan 5 kali itu ya hal biasa. Bahkan 7 kali, 8 kali, 10 kali aja kadang masih juga ada faktor ngetem. Durasi lomba ini juga sangat pengaruh.
Kalau burung muda sebaiknya jangan terlalu sering dibawa lomba. Kalau toh misalkan 1 bulan sekali, 3 minggu sekali, misalkan 1 sesi seperti itu, ya nggak masalah, jauh lebih bagus. Jadi solusi dari rawatan untuk burung ngetem yang harus kita lakukan yaitu misalkan burung muda. Burung muda kita harus memberi porsi EF yang standar aja. 77 atau jangkrik 10-10. Kalau mau kroto seminggu 2 kali juga bisa. Kalau ulat kandang bisa seminggu 2 kali atau 3 kali atau tiap hari tapi kadarnya sedikit. Jadi kita kenali dulu karakter pada burung kita pemberian extra fooding tambahan ini. Jika tidak cocok A ya harus kita ganti yang B. Jadi ini bisa kita lakukan selama 3 minggu sekali untuk burung muda. Setelah itu kita coba lagi seperti itu. Dan durasi mandi kita tambahi. Misalkan seminggu jadi 4 kali seperti itu kita tambahi juga bisa. Dan hal lain untuk rawatan bisa umbaran. Tetapi umbaran di sini jangan terlalu berlebih. Bisa seminggu 2 kali atau ya 3 kali tergantung burungnya. Jika terlalu kecapean bisa seminggu sekali. Untuk jemur ini relatif. Penjemuran relatif bisa setiap hari tapi durasinya itu cuma 30 menit. Seperti itu. Bisa juga menerapkan jemur 3 hari tetapi durasi 1 jam seperti itu. Kadang burung yang ada nggak kuat, ada yang kuat juga, tapi kalau kita latih ya sebenarnya ya kuat juga, tetapi memang bertahap. Hal lain yang kita lakukan yaitu settingan pada hari H. Ini untuk burung muda. Settingan pada hari H bisa kita naikkan, misalkan jangkriknya hari H-1 pagi sore juga bisa seperti itu. Atau H-3 jangkriknya kita naikkan. Misalkan konsumsinya 5, kalau naikkan jangan langsung banyak. Misalkan 77, terus 77 lagi, H-1 baru kita naikkan 10-10. Ini juga kita lihat dulu karakter burungnya ini. Kalau tipe panas sebaiknya settingan standar aja. Jadi kita main hanya di H-1 sore pemberian kroto atau UK. Yang kita mainkan itu aja, jadi standar aja. Di lapangan ya seperti biasa. Mau dilombakan ya kita mandikan untuk tipe vektor yang tinggi, tapi vektor rendah sebaiknya mandi H-2 terakhir atau H-3 itu mandi terakhir. Jadi ngetem itu banyak faktor yang kita jalani untuk burung muda. Saya sarankan burung muda untuk pemberian EF jangan berlebih, standar aja. Ikuti kebiasaan rawatan yang penting rutin. Pemberian jangkrik, pemberian kutu itu yang penting rutin. Dan jauhkan dulu isolasi dari murai lain H-3. Itu harus kita isolasi. Kenapa demikian? Karena ya untuk menyimpan tenaganya, biar burung tidak terlalu gacor dan dia nantinya tidak terlalu ngetem. Karena kalau kebiasaan di rumah terlalu gacor, sering ada emosi, memancing dia emosi, nantinya di lapangan biasanya ya kayak gitu teman-teman. Ini pengalaman dari saya seperti itu. Nanti ngetem dan ya ngetem, berkicau, ngetem, bongkar, kadang ngetem. Untuk burung yang sudah mapan, ini ngetemnya karena apa? Bisa jadi burung karena stres, atau belum kondisi, atau mau mabung seperti itu, atau durasi lomba itu terlalu sering. Kadang seperti itu juga, misalkan seminggu 2 kali atau 3 kali bahkan ya. Seperti itu lama-lamaan nanti durasinya akan menurun, dia akan ngetem juga. Jadi ngetemnya untuk burung yang mapan ini banyak faktor, bisa penjemuran kurang atau umbaran kurang. Dan burung mapan juga sama halnya dengan burung muda, cuma dia sudah terbentuk dari mudanya dulu. Jadi untuk lomba untuk burung yang dewasa itu minimal itu 2 minggu sekali. Ini jauh lebih bagus untuk agar burung ini faktor tetap terjaga. Cuma kita ngetemnya juga
juga harus sama. Kita melihat kondisi, karena kadang saat musim hujan kita nggak tahu burung sakit atau gimana, nyekukruk dan sebagainya. Jadi kita menerapkan settingan tetap harian, tetapi kita juga harus memperhatikan kesehatan pada burung. Jika kurang sehat, segera beri vitamin atau jangkriknya ditambah seperti itu. Nanti sudah sehat diturunkan lagi. Jadi konsumsi pakan ini juga sangat diperlukan. Jadi ya sama juga teman-teman. Sebenarnya antara yang mulai dewasa sama yang muda, intinya yang muda itu harus kita benar-benar perhatikan, apalagi untuk faktor yang tinggi. Kalau keseringan lomba, yang ada burung juga kurang bagus, mentalnya down, karena burung muda emosinya kan belum stabil. Ya tetap kita lombakan minimal ya usia di atas 8 bulan ya teman-teman, jangan di bawahnya masih terlalu dini untuk kita lombakan. Misalkan 1 bulan sekali 1 sesi, tetap untuk kita latih, karena ngetem ini ya kita perlu latihan. Saya sendiri aja itu kalau melatih burung lama banget teman-teman, ada yang jadi ada yang belum seperti itu. Nah, ini tidak instan, ada yang setelah mabung 1 itu baru jadi, ada yang sampai 2 kali mabung itu baru jadi, seperti itu. Jadi prosesnya ini perlu waktu. Jadi teman-teman jangan seharusnya harus mengenali karakter pada burungnya. Kenapa burung ini ngetem, ini dilihat saat di lapangan, saat dilombakan, baru nanti kelihatan. Kalau kita track itu beda lagi, karena kalau kita track cuma latihan aja, nanti performan di lapangan sangat beda, karena pengaruh dari keramaian dan burung-burung yang berkicau itu banyak banget. Jadi ini untuk melatih, menguji mental pada burung. Itu aja teman-teman dari saya. Mungkin kalau kurang paham bisa ke WA saya, untuk nomor WA di deskripsi di bawah video, diklik aja, itu saya cantumkan di situ nomor WA-nya ya teman-teman. Ya kita saling berbagi, mungkin teman-teman mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Mari kita sesama burung kicau, penghobi burung kicau, kita saling berbagi pengalaman, karena berbagi ilmu itu indah dan sambil beribadah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.